Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Masih bersama saya Vena Kintan, dan kali ini saya di segmen ini akan bertanya kepada para siswa di SMA Negeri 50 Jakarta Timur, responnya seperti apa dengan larangan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Acara perpisahan ini tidak boleh digelar di luar sekolah, begitupun juga dengan study tour. Nah, ini sudah ada adik-adik sumuran saya nih, 4 orang. Saya sudah janjian, ini pertama ada Jason, kemudian ada Elgiva, ada Jonathan sama Taufik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Oke, saya mau terlebih dahulu kali ya. Oke, Elgiva, ini sudah ada larangan ya, nggak boleh study tour sama acara perpisahan. Kalau boleh tahu, kamu kelas berapa sekarang? Aku kelas 11, kelas 2 SMA. Ya. Nah, kalau di sini, kalau kata gurunya nggak ada study tour ya, nggak ada agenda study tour di luar sekolah. Nah, kalau kamu responnya seperti apa? Nggak boleh aktivitas di luar sekolah? Kalau yang pertama pasti ada pro kontranya ya, karena dari kontranya kita sendiri mungkin ada rasa-rasa iri dengan sekolah-sekolah swasta yang memang kebijakannya mungkin nggak seketat sekolah negeri. Cuman dilihat dari sisi positifnya, tentu aja pasti ada sisi positifnya gitu, kayak jadi kegiatan-kegiatan yang dia selenggarakan harusnya di luar sekolah tapi itu tentunya jadi penuh pengawasan oleh guru selaku orang tua kedua kita, ataupun jadi ada tektokannya langsung ke orang tua kita. Jadi meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang terjadinya di luar sekolah gitu. Oke, jadi kamu sebetulnya nggak masalah ya dengan ini, karena kamu melihat sisi positif di situ ya. Berarti nggak keluar aktivitas study tour ke lokasi-lokasi monumen itu nggak masalah? Nggak masalah sih, cuman ya mungkin kan ada di luar, nggak perlu harus dengan membawa lembaga sekolah gitu. Kita bisa jalan-jalan sama teman-teman kita sendiri. Oke, nah itu dari Elgiva. Nah, kalau dari Jason, gimana nih Jason? Jason sambil berdiri kali ya. Tadi aku sambil duduk nih Elgivanya. Gimana Jason? Sebenarnya tentu ada komunitas study tour itu mungkin akan memberikan hal yang positif bagi siswa. Tapi tentu saja ada yang tadi yang benar katakan Elgiva, ada pro dan kontranya. Mungkin dalam pemikiran dari siswa-siswa murid-muridnya pun mereka berpikir tentang nggak merasa sedih tidak ada kegiatan sekolah untuk melakukan study tour di luar sekolah, dan juga mungkin mereka pasti akan merasakan memorize banget kan kalau misalnya keluar ada kegiatan di sekolah gitu. Tapi mungkin dari pemikiran siswa-siswa ataupun dari mungkin guru-guru yang sudah dewasa pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Kalau misalnya kalau pemikiran siswa kan mungkin masih belum terlalu berkembang kan ya. Nah, kalau misalnya aku terakhir study tour itu pas SD. Pas SD, Lubang Buaya. Pas itu mungkin ya detik-detik pas hampir lulus kelas 6 ya. Itu ya seru-seru juga sih, bisa kayak keliling-keliling sama teman-teman, juga foto-foto tentu saja kan ya. Nah, tapi mungkin yang kita dengarkan mungkin di tahun ini ada kayak sebuah kecelakaan di bus. Mungkin ya kita tahu lah ya, untuk kecelakaan kita tidak tahu kapan itu terjadi, mungkin apa yang kehendak Tuhan itu mungkin dibuat kepada manusia, dan dibuatlah larangan ini juga menurut aku sih buat berjaga-jaga ya, kita juga harus waspada akan hal-hal itu terjadi, seperti mungkin tadi yang bus yang sudah mengalami kecelakaan, terus kita juga sedih karena siswa-siswa pun juga meninggal dunia, dan juga orang tuanya pun juga turut bersedih kan. Nah, makanya itu bagi aku tidak apa-apa, karena untuk menghindari hal tersebut begitu. Untuk study tour tidak masalah, karena itu tidak terlalu wajibkan banget. Nah itu dari Jason. Nah, Jason berarti kurang lebih percayalah sama keputusan orang-orang dewasa yang sudah menyiapkan itu dengan baik. Terima kasih Jason. Nah, ini ada 2 orang lagi. Saya berharap jawabannya berbeda dari 2 rekannya ya. Jadi menurut kamu gimana nih? Jonathan, berdiri, boleh berdiri. Yang salah ini study tour atau kendaraannya atau apa sih sebetulnya? Mungkin pemerintah itu ya Kak sudah melihat beberapa langkah ke depan terkait peristiwa-peristiwa kemarin atau tragedi di Subang kemarin, SMK di Subang. Tetapi aku ngelihatnya sebenarnya pemerintah tidak perlu memusingkan hal study tour ini. Karena yang di sini yang dipersalahkan bukan study tournya sebenarnya, melainkan oknum-oknum orang tua yang hanya ingin biayanya murah gitu study tournya, padahal tidak memperlihatkan atau mempedulikan armada bus itu bahwa itu sudah rangka-rangka bis yang lama karena sudah dimodifikasi kembali sehingga terjadi remblong pada saat itu.
Mungkin aku kurang setuju dengan pemerintah yang saat ini karena pemerintah itu sebenarnya hanya melihat dari satu sisi, dari satu point of view, tetapi tidak melihat dari sisi kebenarannya bahwa itu dilakukan oleh oknum-oknum untuk mempercepat kegiatan tersebut dilaksanakan. Padahal kegiatan itu bisa berjalan dengan aman dan lancar kalau tidak dipakai untuk hal-hal yang seharusnya orang tua itu tidak diwaspadai gitu. Oke, jadi kamu masih berharap study tour nih bisa tetap digelar ya? Apalagi seperti Jason yang bisa ke lubang buaya pas SD kemarin ya? Tentunya dengan tingkat keamanan sih Kak. Juga kita kan akan membuat persetujuan dengan pihak-pihak sekolah, pihak orang tua, pihak murid begitu. Oke, baik. Ya, ini dari Jonathan. Nah, sekarang masih ada satu siswa lagi. Terima kasih Jonathan. Ini dengan Taufik. Taufik boleh berdiri. Kalau Taufik gimana Taufik melihat keputusan dari pemerintah DKI Jakarta begitu, dan apa setuju nggak sih dengan keputusan tersebut? Sebenarnya sih ya pendapat dari saya apa yang teman-teman saya bilang dari Jason, Giva sama Jonathan tuh sebenarnya tuh masalah seperti ini tuh nggak usah terlalu dipikirin oleh pemerintah, karena yang namanya musibah itu kan tidak ada yang tahu ya. Nah jadi kalau misalkan yang kita mengadakan study tour di sekolah tuh boleh-boleh aja, tapi kan setidaknya kan minta izin kepada pihak di sekolah. Nah tapi dengan satu syarat, keamanan juga yang tadi Jonathan bilang. Terus tadi Giva yang sebelumnya bilang juga katanya sebenarnya diizinkan aja, asalkan dari pihak sekolah juga. Jason juga sama tadi pas di SMP-nya, di SD. Nah, saya juga sebelumnya terakhir study tour sama SMP. Oh gitu. Kemana waktu itu? Ke Bandung. Oh ke Bandung. Ya, itu dari pihak sekolah itu emang kan kalau study tour acara perpisahan seperti itu kan dari SMP negeri sama negeri, misalnya negeri sama swasta itu kan ada bedanya ya. Nah dari perbedaannya itu kalau misalkan biasanya ngadain jalan-jalan seperti itu tuh swasta. Kalau yang negeri tuh study tour gitu. Busnya bagus nggak waktu dulu? Bagus, sama sih, bus-bus pariwisata gitu modelnya. Oke. Dan dari study tour itu apa yang kamu pelajari? Yang saya pelajari ya kayak pengalaman, karena itu momen-momen terakhir lah, pisahan. Nah, mungkin begitu saja. Bayarnya berapa waktu? Ke Bandung saya sekitar 900. 900.000 ke Bandung dari Jakarta? Iya, udah oh semuanya. gitu, berapa hari? 2 hari, 3 malam. Oh 2 hari, itu nginep? Nginep Penginapannya di mana? Hotel, villa? di hotel, cuma lupa sih udah lama. Oh gitu, oke. Jadi 900 itu beberapa hari di Bandung ya? Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Taufik, terima kasih Jonathan, terima kasih Giva dan juga Jason, adik-adik luar biasa. Semangat terus ya belajarnya ya. Mau aktivitas ataupun acara di luar sekolah atau dalam sekolah harusnya nggak mempengaruhi kalian dalam belajar. Terima kasih. Ya itu dia pemirsa wawancara saya bersama dengan para siswa di salah satu sekolah di SMA Negeri 50 di Jakarta Timur. Dan sebelum saya kembalikan kepada rekan kami, saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa pernyataan dari PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengenai larangan dari Provinsi Jawa Barat berikut ini. Ya, seperti Anda lihat pemirsa, kendaraan sudah bisa ke arah sebelah dan sudah dibalikkan dengan menggunakan 3 alat berat ini sendiri. Kita di Jawa Barat itu ada semuanya untuk wisata ya. Mau pantai ada, pegunungan ada, juga wisata edukasi juga ada. Jadi alangkah baiknya kalau sekolah-sekolah di Jawa Barat studi turnya jadi wilayah Jawa Barat juga, selain juga untuk mengembangkan ekonomi lokal, ekonomi kita sendiri. Nah kalau nggak kita siapa lagi ya. Tapi seandainya memang perlu sekali studi tur ke provinsi lain ya silahkan, tapi dengan catatan itu, catatan keamanan siswa, bagaimana dengan penginapannya, bagaimana dengan perjalanan, dan jangan membebani juga orang tua. Karena artinya kalau sudah lintas kan berarti biaya lebih mahal kan. Nah itu, dan ditambah lagi dengan kejadian kemarin, tahun bisnya jangan ragu untuk menolak kalau memang tahunnya terlalu tua. Ya intinya kami ingin keselamatan siswa, keselamatan guru itu yang terutama, dan ya kita tentu berharap bahwa kejadian Subang itu yang terakhir, jangan sampai terulang lagi.
Ya, itu dia tadi Kamarati, Sira, dan juga pemirsa interview saya bersama dengan pihak sekolah. Saya sudah mengajak Anda untuk menelusuri tanggapan respon dari pihak sekolah, begitupun juga dengan para siswa dan orang tua murid. Sementara saya kembalikan ke Kamarati dan juga Sira Safira di studio.